Sudah puluhan tahun, hubungan antara Israel dan Iran diwarnai dengan permusuhan yang mendalam. Iran melihat Israel sebagai perpanjangan tangan Amerika Serikat dan ancaman terhadap kedaulatannya, sementara Israel memandang program nuklir Iran dan dukungannya terhadap kelompok-kelompok seperti Hizbullah dan Hamas sebagai ancaman eksistensial. Retorika perang seringkali mewarnai pernyataan dari kedua belah pihak, menciptakan ketegangan yang konstan di kawasan. Ketika dua kekuatan besar menolak untuk mundur, siapa yang akan menjadi yang terakhir berbicara? Di Israel, setelah operasi terakhir mereka yang dikenal sebagai Hari-Hari Pertobatan, yang merupakan tanggapan atas peluncuran 200 rudal balistik ke wilayah mereka. Israel berencana untuk memberikan pukulan terakhir ke Iran. Iran tentu saja tidak akan tinggal diam dan berencana untuk membalas. Pada dini hari tanggal 26 Oktober, tepat pukul 2 pagi, satu skuadron lebih dari 80 pesawat lepas landas secara diam-diam. Operasi ini mungkin telah direncanakan selama berbulan-bulan dan ini bisa menjadi titik penentu untuk eskalasi konflik. Lebih lanjut, meskipun jalur penerbangan menuju Iran tampak lurus di peta, pada kenyataannya, itu adalah labirin tantangan taktis yang membutuhkan perencanaan yang sangat rinci. Pilot harus menavigasi melalui koridor udara yang diawasi ketat, saat melewati wilayah udara Yordania, Suriah, dan Irak, tanpa terdeteksi koordinasi. Untuk pengisian bahan bakar di pesawat, sangat penting terutama ketika terbang di atas wilayah, dengan sistem pertahanan udara canggih menghadapi ancaman di wilayah asing. Bukan hanya sebuah pilihan, tetapi sebuah keharusan untuk memastikan misi yang sukses dan kembali dengan aman. Strategi serangan ini dibagi menjadi 3 fase. Pertama, berfokus pada menonaktifkan pertahanan udara musuh yang jauh. Radar dan udara Iran, markas besar pertahanan di Teheran. Tahap kedua bertujuan untuk menghancurkan pangkalan peluncuran rudal balistik. Sementara tahap ketiga berfokus pada penghancuran fasilitas manufaktur dan logistik militer. Untuk memahami bagaimana serangan rudal bisa terjadi, kita perlu melihat kemampuan militer Israel secara lebih dekat. Israel telah berinvestasi besar-besaran dalam pertahanan dan serangan rudal, didorong oleh kebutuhan untuk melindungi diri dari ancaman di sekitarnya. Ini bukan hanya tentang memiliki rudal, ini tentang memiliki sistem yang terintegrasi, mulai dari intelijen hingga kemampuan pencegatan. Ketika kita berbicara tentang rudal Israel, ada beberapa kategori utama yang perlu kita pahami. Pertama, rudal balistik Jericho. Ini adalah tulang punggung kemampuan serangan jarak jauh Israel. Sejarah Jericho dimulai pada tahun 1960-an, sebuah proyek rahasia yang dikembangkan dengan bantuan Prancis. Jericho I adalah rudal balistik jarak pendek, tetapi perkembangannya terus berlanjut. Jericho II, dengan jangkauan ribuan kilometer, mampu mencapai seluruh wilayah Iran. Dan yang paling mengkhawatirkan bagi Iran, Jericho III diyakini memiliki jangkauan antar benua, memungkinkannya menjangkau target dimanapun di dunia. Yang membuat Jericho sangat vital adalah kemampuannya untuk membawa hulu ledak nuklir. Meskipun Israel tidak pernah secara resmi mengakui kepemilikan senjata nuklir, tetapi secara luas diyakini memilikinya. Penggunaan rudal ini akan menjadi langkah ekstrim yang akan mengubah dinamika regional dan global secara drastis. Kedua, rudal jelajah Delilah dan Popeye Turbo. Rudal jelajah ini berbeda dari rudal balistik karena mereka terbang pada ketinggian rendah, mengikuti kontur medan, membuatnya lebih sulit untuk dideteksi oleh radar musuh. Delilah, yang awalnya dirancang sebagai rudal anti-radar, telah berevolusi menjadi rudal jelajah serbaguna yang sangat akurat dengan jangkauan ratusan kilometer. Popeye Turbo, yang dapat diluncurkan dari kapal selam Dolphin Israel, menambah dimensi strategis yang signifikan. Kapal selam ini dapat beroperasi secara rahasia di perairan internasional, memberikan Israel kemampuan serangan kedua yang tak terduga. Keunggulan rudal jelajah ini adalah presisinya dalam menyerang target spesifik, seperti fasilitas nuklir atau pusat komando. Ketiga, sistem pertahanan rudal berlapis Israel, Iron Dome, David Sling, dan Arrow. Meskipun ini adalah rudal pertahanan, keberadaan sistem ini sangat penting dalam skenario serangan. Iron Dome melindungi Israel dari roket jarak pendek, sementara David Sling mampu mencegat rudal jarak menengah. Arrow, sistem paling canggih, dirancang untuk mencegat rudal balistik jarak jauh di luar atmosfer. Keberadaan sistem ini memberikan Israel kepercayaan diri untuk mengambil tindakan ofensif, mengetahui bahwa mereka memiliki lapisan perlindungan yang kuat terhadap potensi balasan. Ini adalah perisai yang memungkinkan pedang untuk dihunus.
Bagaimana serangan rudal Israel terhadap Iran bisa terwujud? Ini bukan hanya tentang meluncurkan rudal. Ini adalah operasi yang sangat kompleks yang melibatkan intelijen, koordinasi, dan perhitungan risiko yang cermat. Salah satu alat paling inovatif yang digunakan dalam operasi ini adalah rudal udara ke darat terbaru yang memungkinkan penyesuaian jalur penerbangan di tengah penerbangan, sehingga pilot dapat menyerang dari jarak yang lebih aman tanpa memasuki wilayah Iran. Rudal ini dilengkapi dengan sistem pemandu canggih yang menggabungkan radar GPS dan sensor inframerah untuk memastikan presisi tinggi. Namun, sistem pertahanan rudal menunjukkan kemampuan yang lebih besar daripada yang diperkirakan sebelumnya. Sistem ini dapat melacak beberapa target secara bersamaan dan beroperasi dalam lingkungan peperangan elektronik. Sekarang mari kita lihat pesawat yang digunakan Israel dalam operasi ini. Formasi pesawat yang terlibat terdiri dari F-35 generasi kelima, F-16 yang khusus untuk pertahanan udara, dan F-15 yang diperlengkapi untuk serangan darat. Pesawat-pesawat ini harus menempuh jarak lebih dari 1.600 km untuk mencapai target mereka. Senjata yang digunakan dalam misi ini termasuk rudal supersonik Blue Arrow jarak jauh dan rudal udara ke permukaan generasi berikutnya yang dikenal sebagai ROX. Rudal ROX merupakan kunci strategi ini karena memberikan fleksibilitas dalam menghadapi berbagai target dan memastikan keberhasilan misi selama operasi. Pesawat pengisi bahan bakar juga dikerahkan untuk mendukung pesawat tempur, memastikan mereka dapat mencapai tujuan dengan bahan bakar yang cukup dan masih memiliki kemampuan untuk bertempur jika terjadi pertempuran udara. Rudal ROX juga dilengkapi dengan sistem pemandu inersia dan GPS, yang memungkinkan awak pesawat untuk mengendalikannya dari jarak jauh, hingga mencapai target pada fase akhir penerbangan. Pencari gambar inframerah digunakan untuk memastikan penghancuran target, tetapi tidak semua berjalan sesuai rencana, meskipun persiapan dan strategi telah sangat matang. Sistem pertahanan udara Iran seperti Bafar 373 dan S-300 terbukti efektif dalam mencegat beberapa drone dan rudal yang diluncurkan oleh Israel. Meskipun misi awal berhasil menghancurkan sebagian besar target yang direncanakan, pertahanan udara Iran yang tangguh terutama dengan sistem Bafar 373 dan S-300 menghadirkan tantangan besar bagi pasukan Israel. Kedua sistem ini lebih canggih dari yang diperkirakan. Sebelumnya berhasil mencegat beberapa drone dan rudal yang diluncurkan oleh Israel. Ini menunjukkan bahwa Iran telah memperkuat pertahanan udaranya secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Ketegangan meningkat ketika Israel mulai menghadapi serangan balasan dari Angkatan Udara Iran, yang berusaha melawan serangan balasan Iran. Iran menggunakan jet tempur dan rudal untuk menanggapi serangan udara Israel, tetapi Israel memanfaatkan kemampuan tempurnya untuk mempertahankan kendali udara. F-35 dan F-16 Israel memainkan peran penting dalam melawan ancaman udara ini, sementara F-15 berfokus pada serangan berdarah terhadap target strategis yang lebih besar. Namun, Israel berhasil menghancurkan sejumlah fasilitas penting di Iran, termasuk pangkalan rudal dan fasilitas manufaktur militer. Serangan ini menandai titik balik dalam konflik yang semakin intensif. Baik Israel maupun Iran telah memasuki fase baru perang, di mana sistem pertahanan yang semakin canggih dan serangan udara berteknologi tinggi akan memainkan peran yang semakin dominan. Meskipun serangan ini mungkin memberi Israel beberapa keuntungan strategis, peningkatan pertahanan udara Iran menunjukkan bahwa kedua negara mungkin harus menghadapi konflik yang lebih panjang dan lebih kompleks. Dampak dari serangan ini juga memiliki implikasi internasional, karena negara-negara besar dan kekuatan global mulai terlibat dalam eskalasi ini. Sanksi internasional terhadap Iran kemungkinan akan menjadi lebih ketat, sementara Israel mungkin memiliki lebih banyak dukungan dari negara barat. Skenario serangan rudal Israel terhadap Iran, meskipun berdasarkan kemampuan yang ada, akan membawa implikasi yang sangat luas dan berpotensi bencana. Dunia harus mengamati perkembangan situasi ini, berharap agar tidak berubah menjadi perang yang lebih besar. Jelas, baik Israel maupun Iran tidak akan mudah menyerah dalam perjuangan ini. Kekuatan besar yang dimiliki kedua negara ini akan menentukan arah geopolitik kawasan Timur Tengah dalam beberapa tahun mendatang. Pertanyaan yang masih terbuka adalah siapa yang akan muncul sebagai pemenang dalam konflik ini, dan adakah jalan menuju perdamaian di tengah meningkatnya ketegangan. Waktu yang akan menjawabnya. Kami akan terus memantau perkembangan ini yang dapat menyebabkan eskalasi atau pergeseran lebih lanjut dalam strategi pertahanan kedua negara. Karena pertempuran terus berlanjut di udara dan di darat. Jadi, begitulah
Kemampuan Israel untuk menyerang Iran dengan rudal adalah kenyataan yang didasarkan pada pengembangan teknologi militer selama puluhan tahun, intelijen yang canggih, dan strategi yang matang. Dari rudal balistik Jericho hingga armada drone yang canggih, Israel memiliki alat untuk melakukan serangan yang merusak. Namun, potensi konsekuensinya sangat mengerikan, mengancam untuk menarik seluruh wilayah ke dalam jurang konflik yang tidak terduga. Ini adalah permainan berisiko tinggi dengan taruhan yang sangat besar, sebuah bayangan yang terus menggantung di cakrawala Timur Tengah. Pertanyaannya bukanlah apakah Israel bisa, tetapi kapan dan dengan biaya apa. Dan itu adalah pertanyaan yang membuat seluruh dunia menahan napas. Jangan lupa like video ini dan bagikan dengan keluarga dan teman Anda, agar mereka juga dapat mempelajari lebih lanjut tentang kemajuan agresi militer di masa depan. Jika Anda baru di channel kami, pastikan untuk subscribe dan follow kami. Terima kasih.